injury, sama ya, acute sama acute kidney injury itu sama. Ada yang disebabkan dari prerenal, berarti sebelum renal. Ada yang terjadinya kerusakannya itu di renalnya sendiri, di ginjalnya itu sendiri, atau di postrenal setelah ginjal. Kita bagi penyebabnya berdasarkan lokasi. Penyebab yang prerenal, contohnya berarti adalah darah yang masuk ke ginjal itu sedikit. Entah misalnya terjadi ada obstruksi di atas nih, di sini misalnya ada penyempitan, ada penumpukan atau ada sumbatan, atau misalnya ada gangguan pada jantung, ada gangguan pada pembuluh-pembuluh darah, sehingga blood flow yang nyampe ke ginjal itu sedikit, itu berarti kita sebut dengan prerenal. Bisa juga misalnya karena ada severe injury atau illness, bisa jadi misalnya ada trauma. Apapun penyebabnya, yang penting dia terjadi pada sebelum renal, itu berarti masuk kategori penyebab prerenal. Ya, biasanya yang paling banyak adalah terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah dipengaruhi oleh banyak, oleh jantung, ya kan, oleh si vaskulernya, metabolik, isi-isi dari si darah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penyebab karena intrarenal. Intrarenal artinya berarti salahnya memang di ginjalnya. Bisa ginjalnya karena infeksi, ya muncul ada inflamasi, bisa keracunan seperti keracunan obat contohnya, ya, atau memang ketika proses glomerulusnya itu menyaring, itu ada kesalahan, berarti internal di dalam ginjalnya sendiri. Dan yang terakhir adalah postrenal, kejadiannya atau kerusakannya terjadi setelah ginjal. Misal ada batu ginjal ya, menyebabkan ada penyempitan atau ada sumbatan, sehingga urin tidak bisa mengalir dengan normal, sehingga kalau pada laki-laki bisa jadi prostatnya akan membengkak ya, karena alirannya tidak normal, atau batu-batu ginjal tadi misalnya akan menumpuk sehingga nanti bisa menyumbat secara sempurna, atau bisa jadi ya terjadi ada proliferasi yang tidak normal, ada pembelahan sel yang tidak normal pada bladder, ada pada kandung kemih, atau hal-hal lainnya pokoknya yang terjadi kerusakannya atau kesalahannya setelah daripada ginjal. Nah, kita lihat di sini penyebabnya sekarang. Untuk yang renal causes, yang penyebab dari renalnya itu sendiri yang rusak, bisa kita bagi menjadi beberapa tipe ya. Ada yang vaskuler di dalam si ginjalnya yang rusak, atau bisa jadi kerusakan yang terjadi pada glomerulus, contohnya adalah glomerulonefritis, yaitu berarti nefronnya, glomerulusnya itu radang. Kemudian ada juga yang interstitial nefritis ya, terjadi nefronnya terjadi peradangan, atau tubulus tadi kita lihat ya komponen dari nefron, tubulusnya nekrosis atau mati secara tidak terprogram. Kenapa bisa mati si sel-sel nefron? Kayak yang kemarin kita pelajari, bisa jadi karena iskemi atau kekurangan aliran darah menuju si tubulus dari ginjal. Bisa karena iskemi, bisa karena ada toksin, atau bisa jadi karena hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi sebenarnya modelnya sama seperti yang toksin. Nah, ini detailnya lagi ya. Prerenal itu artinya berarti tadi terjadi sebelum ginjal ya. Dia menjadi faktor penyebab tertinggi dari gagal ginjal akut. Penurunan aliran darah atau perfusi namanya. Penurunan aliran darah ke renal dan juga adanya vasokonstriksi dari arteri ya, itu akan menyebabkan adanya penurunan renal blood flow atau penurunan aliran darah ke ginjal. Normalnya aliran darah ke ginjal itu 1200 mili atau 1,2 liter per menit. Jadi kamu bisa bayangin kurang lebih ada satu air mineral yang 1 liter yang gede, itu yang harus disaring oleh si ginjal dalam waktu 1 menit. Kalau aku suruh minum 1 botol 1 liter itu 1,5 liter apa 1 sih yang kita biasanya beli itu? Yang gede itu ukurannya 1 atau 1,5 ya. Kalau misalnya kamu minum itu dalam waktu 1 menit sampai habis, bisa atau enggak tuh? Karena kamu membayangkan
itulah yang harus difilter oleh si ginjal dalam waktu 1 menit pada kondisi normal. Kalau misalnya kecepatannya itu dinamakan glomerulus filtration rate. Jadi dalam waktu 1 menit kurang lebih dia memfilter 1,2 liter dengan kecepatannya yaitu 90 sampai 120 mili per menit. Ya. Nah, kalau yang rusak itu adalah sesuatu yang penyebabnya sebelum ginjal, biasanya ini enggak berdampak pada kerusakan yang tidak bisa kembali. Jadi dia sifatnya masih reversible. Reversible itu artinya bisa balik. Contoh, karena tekanan darahnya misalnya turun, drop. Karena misalnya hipotensinya karena perdarahan. Ya berarti ketika perdarahannya itu udah di stop ya, kemudian misalnya pasien dapat transfusi atau misalnya pasien udah recovery ya, sel darahnya kembali diproduksi oleh si tubuh, kemudian balik ya berarti akan baik-baik aja, ginjalnya kembali normal. Jadi tidak ada kejadian kerusakan yang irreversible. Sifatnya adalah reversible. Kalau yang postrenal, nanti kita belajar yang tengah ya, sekarang pre dan postnya. Postrenal tadi ya yang aku sampaikan bahwa ini kaitannya dengan sumbatan biasanya atau obstruksi. Biasanya yang paling sering sih batu ginjal istilahnya ya. Batu ginjal ini bisa terjadi di ureter ya, bisa juga terjadi di uretra. Kalau tadi kita lihat, nah ureter itu ini ya kan dari ginjal menuju kandung kemih atau bladder, uretra itu dari bladder menuju ya keluar pipis. Nah, jadi sumbatan tuh bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini, bisa terjadi di bladder, bisa juga terjadi di prostat. Prostat cuma punya laki-laki ya, perempuan nggak ada. Nah, obstruksi ini bisa dibagi-bagi, ada yang bilateral dua-duanya, kanan kiri, ada yang ekstra ureter, berarti bisa jadi terjadinya bukan karena ureternya yang tersumbat batu, tapi kanan kirinya misalnya ada massa, ada tumor, sehingga dia menekan si saluran ureternya, jadi dia nggak bisa lewat urinnya. Atau bisa jadi karena misalnya ada nekrosis, ada kematian sel-sel nefron yang nanti akan kebawa ke ureter, sehingga menyumbat si ureter itu sendiri. Atau di sini juga bisa obstruksinya terjadi pada kandung kemih. Kalau kandung kemihnya ada obstruksi biasanya lebih banyaknya karena pertama adalah prostat. Entah tumor prostat ya, entah kanker prostat atau tumor di prostat, atau misalnya ada hyperplasia si prostat, hipertrofi si prostatnya mengembang, mengencang terlalu berkontraksi atau membengkak gitu ya, sehingga dia akan menekan posisi si kandung kemih karena prostat posisinya ada di bawah dari kandung kemih di sini ya. Nah, kemudian ada juga kandung kemih ini bisa jadi tersumbat karena uretranya yang kesumbat gitu. Paham ya? Uretra kan jalur keluarnya dari si nih, jalur keluar urin dari kandung kemih ya. Kalau misalnya uretranya pun tersumbat, maka nanti bladdernya juga berarti akan tersumbat. Nah, kemudian kalau kita bahasnya yang tadi penyebab-penyebab atau patofisiologi dari kerusakan yang di dalam ginjalnya sendiri, yang pertama penyebab penurunan fungsi ginjal biasanya yang paling banyak adalah karena iskemik tadi. Iskemik itu berarti nutrisi oksigennya nggak nyampe ke sel-sel ginjal, nefron ginjal, sehingga pada mati nekrosis, iskemik berat. Atau dia sebagai respon dari toksik, zat-zat toksik ya, jadi rusak. Kerusakan struktural pada glomerulus, tubulus, ataupun bagian lain di dalam si ginjalnya. Kalau yang spesifik rusaknya pada tubular, pada tubulusnya, itu biasanya karena obat-obatan. Jadi ATN, acute tubular necrosis, ini sangat terkenal di teman-teman apoteker klinis khususnya karena penyakit ini most probably disebabkannya karena penggunaan obat. Yang paling sering menyebabkan kerusakan pada tubular siapa aja? Antibiotik, kemudian metal, merkuri, kuprum, tembaga, ini biasanya penyalahan-penyalahan ya, penyalahgunaan. Atau misalnya pasien yang butuh di radioterapi atau misalnya butuh di
CT scan, butuh di MRI menggunakan kontras. Kontras itu radiofarmaka. Kamu masukin suatu logam untuk penanda yang nyala, tubuhnya biar jadi nyala ketika di CT scan, di MRI, itu adalah kontras. Nah, itu juga bisa merusak tubulus. Kemudian NSAID yang sering sekali teman-teman dengar, asamefenamat, ibuprofen, dan teman-temannya, itu juga punya peran merusak tubular. Kemudian agen kemoterapi, ya. Nah, kalau yang acute tubulointerstitial disease ini juga sama, mirip-mirip sama acute tubular necrosis. Nah, ini penyebabnya antibiotik, antihipertensi, dan juga NSAID. Jadi, kalau misalnya ada obat-obatan tersebut dikonsumsi, akan terdapat infiltrat seluler pada membran tubuler, jadi kayak ada sisa-sisa lah ya. Ada infiltrat, ada bekas-bekas sisa-sisa obat-obatan tersebut yang nempel pada membran tubulus sehingga dia menghambat, menyumbat atau menurunkan aliran atau kecepatan aliran si filtrasinya. Lalu yang terakhir ada glomerulonefritis, di mana terjadi peradangan pada glomerulusnya. Kerusakan pada membran glomerulus sehingga nanti akan menyebabkan adanya proteinuria. Jadi di dalam urinnya terdapat protein, padahal harusnya protein itu masuk, diambil lagi oleh tubuh. Ini juga penyebabnya bisa jadi adalah agen-agen infeksius ya, dari ISK misalnya, atau ISK itu infeksi saluran kemih ya. Misalnya kuman, bakteri, virus masuk dari bawah gitu ya, naik ke atas sampai ke ginjal, bisa juga menyebabkan glomerulonefritis. Tapi lagi-lagi sama dengan yang ATN, acute tubular disease, glomerulonefritis juga bisa jadi disebabkan karena obat-obatan. Tapi yang aku mention tadi nggak aku tulis di sini, bahwa paling sering obat itu menyebabkan kerusakannya ke acute tubular necrosis, yang paling banyaknya. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi atau berdasarkan stage-nya, severity-nya. AKI itu dibagi menjadi stage 1, 2, dan 3. Tentu saja berarti stage 3 yang paling parah. Ya, kita lihatnya dari mana? Kita lihat dari perubahan creatinine clearance atau serum creatinine. Kalau kita lihat di sini, creatinine kriterianya itu meningkat 1,5 sampai 1,9 dari baseline awal, atau creatinine clearance-nya meningkat 0,3 mg per desiliter dari baseline, ya, dari kondisi awal pasien berapa nih kreatininnya. Kalau dia kenaikannya lebih dari 0,3 mg per desiliter, maka dia stadium 1. Selain kreatinin, bisa juga dilihat dari berapa banyak urin yang keluarnya. Jadi nanti diukur 6-12 jam. Kalau misalnya pasien tuh nggak ngecek creatinine clearance sebelum terjadinya AKI gitu ya, berarti kita bisanya cuma mengukur output urinnya. Karena kalau pakai creatinine kriteria, kita harus 5 mg, tahu dong baseline-nya berapa, awalnya dia berapa. Pasien itu urin outputnya kurang dari 0, per hari, per jam, ya, selama 6-12 jam. Begitu juga yang selanjutnya. Semakin stage-nya tinggi ya berarti semakin tinggi atau semakin parah kerusakan pada ginjal. Nah, ini adalah manajemen dari AKI. Tapi di sini belum ada tata laksana farmakologinya. Farmakoterapi sebenarnya yang bikin ini cuma sebagai pemahaman teman-teman aja, pengetahuan tambahan. Stadium 1, 2, dan 3 itu semua sebenarnya inilah yang harus dilakukan. Yang pertama, teman-teman calon-calon apoteker harus paham obat-obatan apa aja yang nefrotoksik. Sehingga ketika muncul ada acute kidney injury, ya teman-teman bisa langsung bilang ke dokternya, ke penanggung jawab, untuk penanggung jawabnya, bahwa pasien konsumsi ABCD yang menjadi kandidat nefrotoksik. Obat ABCD ini harus di stop secepat mungkin, ya. Kemudian yang kedua, nanti dokter akan menjaga supaya volume status tubuhnya, cairannya itu cukup. Begitu juga dengan tekanannya. Ini nanti tentu akan dibantu oleh obat-obatan. Nanti kita akan pelajari obat-obatannya apa aja ya. Begitu juga dengan poin yang ketiga sama. Consider the functional hemodynamic monitoring. Jadi kita akan pantau si pasien berapa tekanan
darahnya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dipantau kreatinin dan kalau bisa ya jangan dilakukan pemeriksaan radioterapi, jangan dilakukan pemeriksaan yang menggunakan kontras karena kontras itu sendiri bisa merusak ginjal. Oke. Nah, kalau misalnya pada stadium 2 dan 3 ini perlu langsung dipertimbangkan apakah obat-obatan yang diberikan itu perlu di-adjust dosisnya atau enggak. Semua obat-obatan yang dieliminasi di ginjal berarti perlu dicek apakah perlu di-adjust dosisnya, dinaikin atau diturunin sesuai dengan kondisi ginjalnya. Kalau pada stadium 1, AKI belum perlu dilakukan hal tersebut karena sebenarnya fungsi ginjalnya masih lumayan bisa mengakomodir untuk mengeliminasi si obat. Tapi kalau misalnya udah stadium 2 dan 3, drug dosage adjustment itu jadi penting dan jadi wajib dilakukan karena fungsi ginjalnya udah mulai menurun. Kalau fungsi ginjal udah mulai menurun, dia akan merubah profil farmakokinetik dari si obat sehingga nanti akan mempengaruhi gimana cara obat supaya bisa keluar dari tubuh. Gitu ya. Dan yang terakhir, kalau udah stadiumnya 2 dan 3 kemudian sangat drop ya pasti akan harus masuk ke ICU untuk pemantauan yang lebih ketat. Nah, Oke, ini selanjutnya. Tadi parameter dari fungsi ginjal itu adalah glomerulus filtration rate atau nama lainnya sebenarnya bisa diukur juga dari creatinine clearance. Ini rumusnya yang sebenarnya di era sekarang itu teman-teman nggak perlu hafal lagi karena banyak sekali kalkulator bisa langsung menghitung bagaimana dengan seseorang creatinine clearance maupun GFR-nya ya. Tapi yang teman-teman perlu pahami ada kondisi-kondisi yang menyebabkan nanti teman-teman harus milih rumusnya yang mana. Kalau pada kondisi normal, oke, kita pakai Cockcroft Gold. Kalau perempuan nanti dia akan ditambah dikalikan dengan 0,85. Tapi kalau pakai kalkulator itu otomatis kamu akan masukin dia laki-laki atau perempuan, kamu masukin usianya, kamu masukin berat badannya, kamu masukin hasil serumnya berapa, serum kreatininnya berapa ya, atau ini PCR namanya. Kadar kreatinin dalam darahnya yang hasil labnya itu adalah serum kreatinin, kamu masukin semua, keluarlah nanti GFR-nya. Tapi kalau misalnya pada pasien yang obesitas gitu ya, nanti akan ada rumus pakai MDRD, modification in diet in renal disease. Nah, ini nanti ada opsi-opsinya. Biasanya kalau kamu pakai kalkulator menghitung GFR, nanti kita akan masukin ke project base juga ya tentunya kasus ini. Nanti kalian harus ngitung, kalian harus milih, oh kondisi pasiennya obesitas berarti nggak bisa pakai Cockcroft Gold. Oh kondisinya anak-anak berarti pakainya yang mana. Jadi meskipun sekarang udah dipermudah dengan kalkulator, kalau zaman aku dulu belum ada, aku harus hitung manual. Kalau sekarang teman-teman tinggal menentukan pakai rumus yang mana untuk pasien tersebut, sesuai dengan kondisi pasiennya. Ya. Nah, ini perhitungan creatinine clearance kalau pakainya volume urin. Jadi misalnya ada hasil, oh volume urinnya yang keluar sekian, nanti kamu hitung. Tapi sekarang lagi-lagi kalau udah modern biasanya bahkan di lab, hasil lab teman-teman itu kalau cek lab, nanti udah langsung ada GFR-nya atau creatinine clearance, hasil hitungan dari lab. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Cukup? Masih bisa ditangkap? Cukup, Ibu. Oke, nah sekarang ke prinsip, tujuan dan prinsip terapinya. Berarti tadi kita tahu ada penyebab-penyebab kerusakan ginjal yang akut ya, masih kita bahas yang akut. Berarti kita harus menangani penyebab utamanya. Tadi misalnya karena obat ya berarti obatnya harus di stop. Misalnya kerusakannya karena jantung ya berarti urusan jantungnya harus diperbaiki dan lain sebagainya. Pokoknya prinsipnya adalah menghilangkan penyebab utamanya, kemudian baru mencegah kerusakan lebih lanjut. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengembalikan fungsi ginjal secepat mungkin. Jadi untuk kita bisa menyelesaikan 3 hal ini, caranya adalah pertama, kita harus meningkatkan output urinnya, kita harus meningkatkan renal blood flow, kita harus meningkatkan aliran darah ke dalam ginjal supaya ginjal bisa menyaring dengan normal kembali. Kita juga harus membantu menjaga keseimbangan cairan elektrolitnya, ya kan? Berarti kondisi-kondisi pasien yang lagi bermasalah ginjalnya, misalnya dia kekurangan
Kalium. Kenapa bisa kekurangan kalium? Karena si ginjal malah ngebuang kalium, padahal harusnya kalium ditarik ulang. Kekurangan darah, kekurangan protein, kekurangan hal-hal yang sebenarnya harusnya masih dibutuhkan oleh tubuh malah dibuang sama si ginjal. Berarti kita harus memberi tambahan pada yang sesuai dengan kekurangannya. Misalnya kalium ya, berarti kita harus kasih kalium. Itu nanti lewat infus itu sangat diatur elektrolit itu. Jadi tergantung pasiennya kekurangan cairan apa, ya. Kemudian menghilangkan sampah metabolitnya, misalnya tadi kalau karena toksisitas obat, ya berarti harus diberikan antidotum, ya kan? Harus diberikan antidotumnya atau penawar racunnya. Kemudian meminimalkan nephrotoxic injury, ya, kita menjaga cepat dikembalikan ke kondisi awal, ke kondisi yang normal supaya nggak ada kerusakan lebih lanjut. Sekarang kita bagi jadi dua, aku rangkumkan apa sih yang bisa dilakukan untuk non-farmakologinya dan apa yang bisa dilakukan untuk farmakologinya. Untuk yang non-farmakologinya kita bisa melakukan kontrol volume. Misal pasiennya itu karena tadi renal blood flow-nya rendah, berarti aliran darah ke ginjalnya rendah, otomatis pipisnya juga jadi sedikit. Kalau pipisnya sedikit artinya berarti butuh pengganti atau resusitasi, pengganti cairannya. Gimana cara ngasih pengganti cairan? Ya sebenarnya berarti harus dilakukan pemberian infus. Jadi elektrolit itu sebenarnya harusnya ini kontrol volume dimasukin ke farmakologi. Harusnya masuk ke infus elektrolit. Nah, kemudian kalau yang farmakologinya kita mulai dari mengatur tekanan darah, mengatur supaya nggak ada penumpukan cairan di ginjal gitu ya, supaya alirannya lebih baik. Diberikanlah obat-obatan anti hipertensi seperti yang paling sering digunakan adalah diuretik. Kenapa diuretik? Karena diuretik bisa bekerja langsung ke tubulus ginjal, ya. Dia akan meningkatkan renal blood flow-nya. Lalu selain itu kita harus meningkatkan vasoaktif. Kita harus membuat si pembuluh-pembuluh darahnya jadi kontraksi supaya lebih kencang alirannya. Dikecilinlah pembuluh darahnya, ya. Kemudian tadi ketika ada kekurangan elektrolit berarti harus diberikan elektrolit melalui infus biasanya atau ya bisa juga oral. Kemudian hal lain yang bisa diberikan yaitu salah satunya adalah hemodialisis. Kalau misalnya udah masuk ke stage renal disease, udah stadium akhir, stadium 5, kita wajib melakukan hemodialisis. Pada stadium sebelumnya bisa jadi misalnya direkomendasikan hemodialisa juga bisa, tergantung kondisi pasien. Ini sebenarnya hemodialisa kebalik, harusnya masuknya non farmakologi ya. Sorry ya, jadi ketukar, kalian paham ya, maksudnya kontrol volume dilakukan dengan pemberian elektrolit berarti dia farmakologi, sedangkan hemodialisa sebenarnya intervensinya bukan intervensi terapi obat-obatan ya, tapi tindakan berarti non farmakologi. Nah, hemodialisis ini sebenarnya nanti akan dilakukan kalau misalnya pasien tuh tadi ya, misalnya stadiumnya udah akhir atau misalnya stadiumnya belum akhir tapi udah ada kondisi-kondisi berat, misal ada edema pada paru, cairannya pada menumpuk karena dia nggak bagus memfilternya, harusnya cairannya dibuang, ini malah ketampung pada akhirnya karena nggak bisa dikeluarin gitu ya, si ginjalnya kurang bagus fungsinya, dia numpuk itu makanya pasien yang ginjal suka bengkak-bengkak dan edema pitting tuh maksudnya kalau kita pencet di bagian pahanya atau di bagian betisnya itu dia baliknya tuh lama gitu. Kalau kita kan ini cepat langsung elastis. Kalau misalnya karena ada penumpukan cairan kayak kalian main squishy yang lambat gitu baliknya. Nah, itu kayak gitu. Kalau misalnya penumpukan cairannya itu berlanjut, dia bisa menumpuk cairan di paru, di jantung, di sela-sela toraks, di dinding dada, sehingga akan berdampak pada life threatening ya, mengancam nyawa. Jadi hemodialisa bisa dilakukan atau cuci darah tadi. Nah, perbandingan antara CKD dan AKI adalah waktunya tadi ya. AKI versus CKD itu dari perjalanan penyakitnya. AKI biasanya dadakan gitu ya, sedangkan CKD itu biasanya pelan-pelan. Manifestasi klinis dari sesuatu yang kronis juga, misalnya hipertensi, diabetes ya. Itu adalah penyakit-penyakit kronis yang kalau terus-terusan tidak tertangani dengan maksimal, tidak optimal, bisa merusak ginjal.
Progression of AKI to CKD, ini yang penting. Gimana perjalanan dari yang tadinya AKI menuju ke CKD? Kondisi awalnya misalnya di sini normal, kemudian ada peningkatan resiko, tergantung karena macam-macam ya. Ini bisa dengan cepat merusak ginjal sehingga menurunkan glomerulus filtration rate ya. Kemudian bisa langsung berdampak pada kidney failure dan pada akhirnya kematian. Atau bisa juga dia pelan-pelan kerusakan selanjutnya itu pelan-pelan. Intinya adalah prosesnya dari AKI bisa menjadi CKD, bahkan bisa menjadi kidney failure. Nah, di sini acute kidney injury itu merupakan part of acute kidney disease. Ya, acute kidney disease ya berarti gangguan pada ginjal yang bersifat akut. Di dalamnya adalah acute kidney injury. Nah, ini itu berselisih ya. Intersection dengan si CKD. Tadi ini udah. Nah, ini rangkuman dari definisi masing-masing diagnosa antara AKI, CKD, dan AKD. Ya, teman-teman bisa lihat masing-masing di sini. Berapa nih misalnya pada AKI berarti serum kreatininnya ya itu akan meningkat 50% dalam waktu 7 hari atau peningkatan serum kreatininnya 0,3 mg per desiliter. Ini tata laksana atau penegakan diagnosa dari teman-teman dokter nanti berdasarkan parameter-parameter ini. Nah, teman-teman cukup menunggu sebenarnya pada akhirnya sampai akhirnya ditegakkan diagnosanya ini AKI, CKD atau AKD. Ya, ini bukan urusan kita sebenarnya, tapi teman-teman perlu tahu karena ya landasan ilmunya dari sana. Nah, kalau ini adalah tata laksananya, ini sama. Ini digunakan sebenarnya buat teman-teman dokter algoritma dalam mendiagnosa. Kalau misalnya GFR-nya menurun, seperti apa? Serum kreatinin meningkat, itu seperti apa? Dan titik poinnya adalah 3 bulan, ya. Pokoknya ini nggak akan terlalu banyak aku bahas atau akan aku uji, kita fokusnya nanti ke terapi-terapinya ya. Nah, ini adalah simptom atau clinical sign dari chronic kidney disease. Sebenarnya AKI juga terjadi hal yang sama, cuma bedanya AKI akan cepat gitu ya, CKD pelan-pelan. Kita lihat banyak sekali di sini. Ya, pasien akan anemi. Kenapa akan anemi? Karena ginjalnya rusak. Ginjal tadi dia punya peran untuk mensintesis hormon erythropoiesis yang dijadikan yang berperan sebagai stimulus untuk memproduksi sel-sel darah merah. Maka kalau ginjalnya rusak dia bisa anemi. Dan lain sebagainya di sini banyak ya, bisa terkait dengan platelet, bisa terkait dengan skin, kulit, atau saluran pencernaan, sistem endokrin, kemudian syaraf, polineuropati ya, neuro itu syaraf, atau nanti bisa juga berdampak ke sistem syaraf pusat, kardiovaskuler, ya kan sindrom, kemudian ginjal itu sendiri, dan renal osteodystrophia, jadi kerusakan akibat dari ginjal yang berdampak pada kadar-kadar misalnya tadi vitamin D, dia nggak bisa aktif, maka nanti tulangnya juga akan pelan-pelan akan rapuh, ropos karena nggak ada vitamin D-nya dan lain sebagainya. Ini semua itu kalian bisa logikakan atau hubungkan dengan peran ginjal di slide yang awal tadi. Karena ginjalnya bermasalah, maka semuanya jadi bermasalah. Kalau tadi kita staging dari AKI berdasarkan urine output dan juga baseline kreatinin, kalau untuk CKD ini tinggal diukur aja berapa GFR-nya. Nggak perlu baseline, nggak perlu awalnya dia berapa gitu, penurunannya berapa, peningkatannya berapa, tapi kita cukup cek langsung ke GFR atau creatinine clearance-nya ya. Nah, ini kalau nggak salah ada ini ya, derajat 1 GFR-nya masih di atas 90, stage 2 60 sampai 89, stage 3 30 sampai 59, sampai yang paling parah adalah end stage renal disease, yaitu creatinine clearance udah kurang dari 15. Artinya si ginjal udah pelan banget nyaring si creatininnya ya. Jadi semakin lambat penyaringan ginjal
ditunjukkan dengan semakin kecil angka glomerulus filtration rate atau laju filtrasi glomerulus, berarti dia akan semakin parah kerusakannya. Rencana tata laksananya algoritma dari CKD itu kalau stage 1 fokusnya adalah ke menjaga atau menyelesaikan masalah utamanya dan memperkecil resiko kardiovaskuler. Jadi yang derajat 1 ini sebenarnya kita fokus ke penyebab utamanya aja. Misalnya jantung ya berarti jantung, hiperlipid atau apapun yang menjadi penyebab utama itu yang ditangani. Jadi nggak ada tindakan khusus secara khusus untuk si ginjalnya ya. Lalu kalau yang kapan yang mulai ada terapi-terapi dimulai stadium 3, 4, 5. Kita lihat ya. Nih, terapi yang diberikan untuk simptomatik, untuk kondisi, untuk gejala klinisnya ginjal. Itu yang pertama adalah kita mengoreksi asam basa, ya, keasaman darah. Kalau misalnya dia terlalu asam akan dikasih basa, alkali basa itu ya. Terapinya berarti yang akan diberikan adalah sodium bikarbonat, ini basa, supaya si darah itu kembali jadi sesuai dengan pH seharusnya. Sodium bikarbonat akan diberikan ketika pH dalam darahnya udah kurang dari 7,35 ya. Kalau ini artinya berarti pasien udah mulai asam. Kalau anemi itu berarti diberikan transfusi, ya kan? Atau misalnya tambahan suplementasi besi, asam folat ya, yang berperan sebagai prekursor dari sel darah merah, atau bisa jadi ditambahkan obat hormon ya yang bisa menstimulasi produksi eritropoietin. Yang tadi aku bilang eritropoietin digunakan untuk menstimulus sumsum tulang belakang supaya dia bisa memproduksi sel darah merah. Kemudian terapi simptomatik lainnya adalah mengurangi gejala uremia. Uremia itu artinya berarti ureanya berlebih, harusnya dibuang tapi malah kesumbat jadi beredar di seluruh dalam tubuh. Ini yang akan sangat mempengaruhi ke sistem-sistem seluruh tubuh. Pertama adalah saluran pencernaan, dia akan jadi mual, muntah parah. Kalau uremi terlalu banyak, dia toksik soalnya harusnya dibuang. Dia juga akan merusak sistem neuro, syaraf, apalagi bisa juga sampai ke otak, sampai ada urea di otak, dah wassalam. Dia akan merusak neuron, kemudian dia juga bisa akan merusak tulang. Nah, cara berarti mengurangi gejala uremi ya tergantung, ini simptom ya, simptomatik berarti gejala. Berarti kalau mual muntah ya berarti harus diberikan anti muntah gitu ya. Kemudian kalau misalnya uremi ini juga akan membuat darah lebih asam, berarti akan diberikan alkali gitu. Untuk neuromuskular kita bisa melakukan dengan membantu memproteksi si syarafnya dengan cara suplementasi vitamin-vitamin nutrisi syaraf, vitamin B kompleks, atau misalnya diazepam atau sitikolin. Jadi ini simptomatik itu artinya cuma menyelesaikan simptom yang muncul tapi bukan ke penyebab utamanya. Kalau osteodistrofi renal tadi urusan dengan kaitannya dengan pertulangan, berarti kita butuh suplementasi misalnya fosfat, suplementasi kalsium, vitamin D3 yang sudah aktif. Kalau kita kasihnya yang belum aktif sama aja kan harus diaktifinnya sama si ginjal. Jadi kita kasih vitamin yang sudah aktif. Nah, selain itu dilakukan juga pemberian replacement terapi. Kalau misalnya pasien udah gagal ginjal atau artinya adalah udah stadium 5, maka dilakukan replacement terapi. Replacement itu artinya penggantian. Penggantian bisa dilakukan dengan 3 metode ya. Yang pertama hemodialisa berarti cuci darah. Yang kedua bisa jadi dialisis peritoneal, jadi lewat dilakukan pembilasan pada periton, pada rongga perut gitu ya. Kemudian bisa juga ginjalnya langsung yang dicangkok atau diganti. Kondisi-kondisinya ketika kapan butuh akhirnya replacement terapi, ketika terjadi uremia udah berat, banyak kadar urea yang beredar di seluruh tubuh, bahaya sekali, ini bisa menyebabkan kematian, atau hiperkalemia udah terlalu berat, kelebihan volume, bengkak di sekujur tubuh yang bisa jadi bengkaknya sampai ke jantung, paru, dan lain sebagainya. Dan juga misalnya keracunan obat yang life threatening, contoh adalah theophylline, misalnya overdosis theophylline atau digoxin atau apapun, kita bisa langsung cuci darah pasien supaya cepat tereliminasi kandungan-kandungan obat yang harusnya tidak ada di dalam tubuh lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau masih bingung, pada intinya sebenarnya penanganan tata laksananya ya untuk gangguan ginjal itu ada di sini ya. Yang pertama kita akan butuh anti hipertensi untuk mengatur tekanan darah, khususnya misalnya gunakan juga diuretik untuk mengeluarkan cairan, membantu si ginjal untuk mengeluarkan cairan-cairan. Dia juga butuh vasoaktif untuk meningkatkan red blood flow-nya, renal blood flow-nya, suplementasi elektrolit. Tadi kalau kondisi-kondisi khusus misalnya pasien ada keasaman atau asidosis berarti harus diberikan basa ya. Misalnya mual muntah akibat dari uremi tadi ya, hiperuremi berarti diberikanlah obat-obat simptomatik untuk GI tract-nya ya. Anemi tadi ya. Teman-teman bisa tolong nanti disimpulkan lah pada akhirnya prinsipnya itu seperti apa. Kalau yang kemarin di STEMI itu jelas ada bridging, ada ini ya, jembatan keledainya dari si persatuan jantung. Itu dari Heart Association, American Heart Association. Kalau ini kebetulan Perkeni belum ada, jadi kita bisa coba rangkumkan sendiri. Intinya kita butuh obat anti hipertensi, kita butuh vasoaktif, kita butuh tadi untuk protektor syarafnya misalnya, untuk GI tract, untuk anemi ya. Dan yang terakhir adalah tata laksananya non-farmakologi, yaitu interventif replacement terapi. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau nggak ada berarti aku punya 3 slot untuk aku tanya ke kalian. Oke, Devi Chelsea, silakan. Ibu izin bertanya. Kan semisal kalau seseorang itu udah mengalami gagal ginjal parah, biasanya kan harus rutin menjalani cuci darah tuh, paling yang apa tadi kalau udah kena stadium 5 tuh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa meskipun seseorang itu udah mengalami cuci darah berkali-kali, tapi tetap aja mengalami kematian atau meninggal gitu, Ibu? Apakah cuci darah itu kurang efektif? Apa cuman buat memperpanjang hidup seseorang yang kena gagal ginjal itu? Oke, ya. Terima kasih banyak ya pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang triggering buat kamu ya. Kalaupun triggering, yang mudah-mudahan bermanfaat lah untuk pengetahuan kamu dan kedepannya juga, atau buat yang sekarang. Cuci darah itu sebenarnya kalau in practice ya, praktikal apa ya, best practice-nya kalau sampai udah butuh cuci darah tuh sebenarnya ya kita udah harus start untuk persiapan bahwa memang ini end stage gitu. Ini paliatif terapinya. Paliatif tuh artinya sama di cancer juga ada paliatif ya. Terapi itu kita bagi jadi 2 secara general. Ada kuratif, artinya berarti kuratif itu bisa terapi bisa dengan tujuan menyembuhkan. Kalau yang paliatif, terapi untuk menjaga kualitas hidup aja. Artinya mempertahankan kualitas hidup dia. Yang tadi kamu sampaikan adalah ya menjaga supaya dia tetap ada aja gitu. Nah, itulah yang terjadi pada end stage renal disease kalau nggak ada akses untuk cangkok ginjal gitu. Banyak sekali kemungkinannya, karena kamu kalau bayangkan cuci darah itu kan sesuatu yang tidak alami ya. Kemudian kondisi pasien yang udah perlu cuci darah itu biasanya sehari-harinya pun sudah turun kondisinya, karena tidak akan seefektif kalau dengan ginjal yang alami, kerja ginjal alami. Ditambah kemungkinan besar komorbidnya juga sudah kompleks. Sudah banyak manifestasi klinis dari gangguan ginjal. Tadi kita udah lihat akan ke kardiovaskuler ya, ke macam-macam. Terutama biasanya paling dekat adalah ke kardiovaskuler. Jadi apalagi kalau kamu sampaikan tadi udah berkali-kali, sebenarnya terapi yang kita berikan itu udah paliatif tuh kalau misalnya udah cuci darah, kecuali cuci darahnya terjadi pada pasien acute renal disease ya, atau acute kidney injury, bukan pada pasien CKD. Kalau pada pasien AKI, hemodialisa itu justru bisa menolong, bisa mempercepat penyembuhan dan akhirnya kembali. Kalau kronis, kerusakannya udah permanen gitu, jadi irreversible, dia nggak bisa balik lagi. Gitu mungkin ya. Cukup menjawab. Jadi justru yang harus dilakukan pada pasien CKD apa? Mencegah justru, bukan mengobati lagi, karena dia jangan sampai di stadium tadi. Makanya ada poin prinsipnya adalah menahan atau menjaga supaya severity grade-nya tidak bertambah gitu
Ketika masih awal CKD kedetek di stage 1-2, ya harus dijaga di stage 1-2 terus gitu. Oke? Cukup jelas? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Chelsea. Ada lagi yang mau ditanyakan? 2 lagi slotnya. Oke, kalau belum ada aku mau izin tanya berarti ya. Siapa yang aku tanya ya? Cewek cowok ya? Yang namanya depannya N. Nia Fania ada? Nia ada? Nia ada? Nggak ada. Aku catat ya. Titip dicatat ya. PJ. Naili? Mencari yang N dulu nih. Naili ada? Ada Ibu. Nay. Alhamdulillah ada ya. Tadi kan untuk yang acute renal failure itu kita bagi jadi 3 ya penyebabnya, tergantung pada posisinya. Kamu boleh jelasin 1, 2, dan 3. Pre-renal gimana, renal gimana, post-renal gimana? Nay. Bentar Ibu, agak kurang paham. Acute renal injury atau acute renal failure itu kan tadi dibagi penyebabnya, kerusakannya, ya, menjadi 3 sesuai dengan lokasi kerusakan. Ada yang pre-renal, ada yang intrarenal, ada yang post-renal. Boleh kamu tolong jelaskan maksudnya gimana? Halo? Bisa Nay? Ada yang mau bantu Naili? Amanda ada? Ini kan gampang ya, padahal ya tinggal dibaca ya. Amanda ada? Najwa ada? Najwa siapa ini ya? Yang aku mau tanya. Novena ada? Oke, siapa tuh? Aisyah. Bu, kalau penjelasannya kurang bagus sih. Iya, apa-apa dong. Iya, di sini 3 kelompok utama di lokasi penyebabnya acute renal failure itu kan ada pre-renal, intrarenal, sama post-renal. Kalau yang pre-renal ini, dia di sebelum ginjal, misalnya kayak bukan di ginjalnya, tapi karena ginjal ini kekurangan suplai darah, sehingga tidak bisa menyaring dengan baik. Terus kayak penyebabnya itu bisa jadi kayak dehidrasi berat, pendarahan, atau gagal jantung juga bisa. Terus yang kedua ada intrarenal, itu terjadi karena kerusakan pada struktur ginjal seperti glomerulus, tubulus, interstitium, atau pembuluh darah. Penyebab umumnya biasanya karena iskemia, toksin, atau pigmen dari hemolisis atau rhabdomyolysis. Jadi dia tuh kayak filternya itu rusak. Yang terakhir dari ada prosrenal, itu kayak aliran urinnya ini tuh nggak tersumbat gitu, jadi nggak bisa keluar, terus dia balik lagi ke ginjal dan merusak ginjal. Itu kayak bisa jadi contohnya itu batu ginjal atau pembesaran prostat dan lain-lain. Lalu udah. Kalau misalnya sip, terima kasih. Tadi Ajeng ya? Iya Ibu. Tadi siapa lagi sih? Satu lagi yang Raisen udah keburu turun lagi. Tadi siapa? Ayo, tadi siapa yang Raisen ya? Lupa aku. Oke, terima kasih. Kita lanjut berarti satu pertanyaannya lagi. Ya tadi ya. Oke, ke terapi deh kalau gitu ya, ke terapinya. Siapa yang bisa sebutkan berarti terapi apa yang bisa diberikan? Satu aja, nanti fungsinya buat apa? Dalam kondisi gagal ginjal,
dalam kondisi acute kidney injury maupun chronic kidney, yang kronis maupun yang akut, itu apa yang bisa diberikan? Satu jenis obat dan nanti fungsinya apa? Ada yang bisa? Sekarang cowoknya ya, bapak-bapaknya nih, Rafif ada? Rafif ada? Ada, Bu. Oke, kamu bisa sebutin satu obat yang dipakai dan fungsinya nanti apa dalam kondisi buat si CKD dan AKI? Obat norepinefrin, Bu. Gimana norepinefrin? Dari apa yang tadi aku jelasin aja. Sebenarnya bisa norepinefrin, tapi konteksnya terlalu jauh itu buat kamu. Yang tadi aku sampaikan aja dalam dalam pertemuan kita hari ini apa tadi? Belum ya, berarti Rafif tadi belum nyimak ya. Yang lain bisa bantu? Bapak-bapak lain ini? Siapa yang mau boleh bantu? bantu? Oke, siapa tuh? Boleh. Saya, Bu. Silakan. Tadi terapinya sebenarnya ada terapi asidosis, Bu. Oke, Misalnya, gimana selesai? kayak misalnya tadi kan pH-nya terlalu asam, misalnya kita bisa berikan sodium bikarbonat, Bu. Oke, karena sodium bikarbonat sifatnya adalah basa. Oke, sip gitu. Kenapa bisa terjadi asidosis? Karena si ginjal punya peran untuk mengatur asam basa. Artinya dia ngatur ion. Ion mana yang harus keluar, ion mana yang harus ditarik. Ya kan kalau misalnya misalnya ion yang negatif berarti akan lebih ke teman-teman udah belajar ya. Asam dan basa itu nanti dipengaruhi juga oleh ion-ion. Nah, kalau misalnya dia rusak ginjalnya, maka darah bisa jadi terlalu asam, bisa jadi terlalu basa. Maka yang bisa diberikan kalau dia lagi asidosis, ya dikasihnya berarti basa. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman semua, khususnya tadi Ajeng, Ryan, kemudian tadi yang bertanya Chelsea ya, dan teman-teman lain yang sudah memperhatikan, menyimak pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan depan ketika project based teman-teman udah bisa lah mengaplikasikan apa yang kita pelajari sama-sama di pertemuan 1 sampai 6 ini. Kalau gitu aku izin tutup dan alhamdulillah. Jangan lupa teman-teman diisi forumnya ya, karena susah, aku nggak bisa manual lagi. Kemarin di adik-adik kelas kalian banyak banget yang lupa isi forum, jadi harus ngurus ke BAP-nya riuh. Daripada kayak gitu, kalian jangan lupa saling mengingatkan lah untuk isi forum. Kecuali yang nggak hadir beneran ya, tolong nanti PJ-PJ di report ke aku. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.